Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan peserta Insta Live yang bergabung pada malam hari ini masih merupakan rangkaian peringatan World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia 2021. Jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan Insta Live. Ini adalah seri kedua ya. Di mana pada malam hari ini kita akan mengangkat topik mengenai modalitas terapi pengganti ginjal, mana yang terbaik. Kita tahu bahwa saat ini angka kejadian penyakit ginjal kronik, bahkan yang jatuh ke tahapan gagal ginjal itu semakin banyak. Sehingga terapi pengganti ginjal memang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup pasien-pasien tersebut. Dan pada malam hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang saya yakin rekan-rekan sudah pada kenal semua. Beliau adalah Dr. Melda Tesi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Beliau adalah staf pada bagian penyakit dalam Unhas dan juga dokter penyakit dalam pada Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Selamat malam Dr. Melda. Selamat malam Dr. Nasrum. Segar sekali nih Dr. Melda. Gimana kabar nih ini malam dok? Sehat. Syukurlah. Dok, seperti janji kita kepada teman-teman semua bahwa di Insa Live seri kedua ini kita akan mengangkat topik mengenai terapi pengganti ginjal ya, modalitas terapi pengganti ginjal mana yang terbaik. Kita Dr. Melda bisa sedikit kasih penjelasan apa sih sebenarnya terapi pengganti ginjal itu dok? Silakan Dr. Melda. Iya, selamat malam Bapak Ibu teman-teman sejawat sekalian. Jadi topik kita malam hari ini yaitu mengenai terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengambil alih fungsi ginjal yang sudah menurun atau ginjal yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, kedua ginjal ya, yang tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga harus dilakukan teknik-teknik atau prosedur tertentu untuk menggantikan fungsi ginjal tersebut. Seperti itu, Dr. Nasrum. Oh iya dok, jadi dia menggantikan fungsi tugas daripada ginjal kita dok ya. Ya. Kemudian yang kedua, kapan seseorang itu dipertimbangkan untuk menjalani terapi pengganti ginjal tadi dok? Ya, jadi kalau kita melihat kondisinya ada dua sebenarnya, yaitu yang pertama pada gangguan ginjal akut atau yang kita sebut biasa acute kidney injury, dan yang kedua yang paling penting dan mungkin fokus topik dari kita malam ini yaitu pada kondisi chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis yang sudah terminal, ya, yang sudah stadium 5, yang sudah end-stage renal disease, kondisi tersebut yang kita sudah harus melakukan terapi pengganti ginjal. Seperti itu. Ya, baik dok. Gangguan, Dr. Melda tadi menyebut gangguan ginjal akut dan penyakit ginjal kronik, dok ya. Sebenarnya ini kita ada topik tersendiri nanti di akhir seri yang berikutnya dibawakan oleh narasumber yang lain. Cuman mungkin Dr. Melda bisa jelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya itu gangguan ginjal akut dan penyakit ginjal kronik, dok. Sekilas saja supaya saya tidak mengambil porsi supervisor lain. Kalau yang gangguan ginjal akut itu kita pakai kriteria Akin berdasarkan kenaikan kreatinin atau berdasarkan urine output. Jadi pada dasarnya ginjal itu sebenarnya normal, sehat. Tapi ada suatu kondisi yang menyebabkan terjadi gangguan fungsi ginjal yang cukup berat, sehingga kreatinin atau toksin uremi lainnya yang harusnya keluar lewat ginjal, lewat urin, itu tidak bisa. Jadi terjadi secara mendadak, akut. Ada suatu pencetus.
Nah, sedangkan kalau yang penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease itu terjadinya perlahan-lahan ya. Ada juga pencetusnya atau ada penyakit dasarnya yang menyebabkan gangguan ginjal itu perlahan-lahan semakin menurun. Kita kenal dengan berdasarkan kadar kreatinin, lalu kita masukkan ke dalam rumus, kita kenal namanya laju filtrasi glomerulus, maka kita bisa menggolongkannya ke dalam 5 kelas, di mana pada kelas 5 atau stadium 5 itu kita sudah menganjurkan untuk terapi pengganti ginjal. Jadi bedanya yaitu kalau akut, yang gangguan ginjal akut itu dia terjadi mendadak dan bisa pulih lagi, seharusnya bisa pulih lagi asalkan penyakit dasarnya diterapi. Sedangkan kalau yang penyakit ginjal kronis itu biasanya perlangsungannya progresif ya, dan menahun dan akhirnya masuk ke stadium terminal dan harus dianjurkan untuk terapi pengganti ginjal. Seperti itu. Mengenai batasan waktu tadi dok, kalau batasan waktu, ya. Kalau batasan waktu, kalau kita menyebut dia CKD, PGK itu kerusakannya sudah 3 bulan perlangsungannya. Jadi bisa juga awalnya dia AKI atau GGA, lalu karena tidak mendapat terapi yang optimal, kerusakan ginjalnya menjadi tetap terjadi dan akhirnya permanen bisa masuk ke dalam CKD. Kalau CKD kita pakai batasannya 3 bulan. Kerusakan ginjalnya 3 bulan, baik menurut dengan peningkatan kreatinin, penurunan laju filtrasi glomerulus, atau didapatkan dari radiologis, ya, dari biopsi atau dari marker-marker laboratorium lainnya. Seperti itu. Oh, iya. Oke dok. Sebelumnya dok, kita ada sapa dari beberapa supervisor yang ikut bergabung di sini. Dok, ada Prof. Hairani, selamat malam Prof. Malam Prof. Ada Dr. Rizna Halim. Dr. Nima, ada Dr. Rizna Halim, ada Dr. Ahyar, ada beberapa supervisor yang lain juga. Senang sekali bisa Prof dan dokter-dokter sekalian bisa bergabung di acara kami. Baik, kita lanjut topik kita malam hari ini dok. Tadi terkait dengan terapi pengganti ginjal dok. Bisa mungkin dokter sebutkan modalitas terapi yang dimaksud itu apa-apa saja dok? Ya, kita di sini fokusnya ke CKD ya. Terapi pengganti ginjal itu ada 2. Yang pertama adalah dialisis dan yang kedua adalah transplantasi ginjal. Atau yang kita bahasa awamnya itu cangkok ginjal. Yang dialisis kita bagi 2 lagi. Itu hemodialisis yang kita kenal biasa cuci darah dengan menggunakan mesin. Lalu yang kedua adalah dialisis peritoneal, yang biasa yang lebih sering kita kenal dengan CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Itu tidak pakai mesin dan yang digunakan adalah membran peritoneum dari pasien sendiri. Dan yang modalitas yang kedua yaitu transplantasi ginjal, di mana ginjal sehat dari orang sehat dimasukkan, dicangkokkan ke dalam tubuh pasien. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, supaya peserta InstaLive di sini bisa ada gambaran lebih jelas masing-masing modalitas, kita bahas mungkin satu-satu dok ya. Mungkin yang pertama mengenai hemodialisis. Gimana sih dok sebenarnya hemodialisis ini? Ya, jadi HD itu hemodialisis dilakukan upaya penggantian fungsi ginjal itu dengan menggunakan ginjal pengganti, ginjal buatan, yang kita biasa sebut dialiser. Jadi yang berfungsi sebagai ginjal pada pasien nanti adalah dialiser. Lalu kita menggunakan mesin hemodialisis itu yang akan mengatur sehingga pengaturan putarannya apa segala macam, berapa banyak yang ditarik itu semuanya diatur oleh mesin. Tapi dialiser adalah yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Jadi pasien itu memerlukan akses vaskuler, lalu dari akses vaskuler itu akan disambungkan ke dialiser ginjal buatan itu, di mana di dialiser itu atau ginjal buatan itu dilakukan fungsi ekskresi dari ginjal itu diambil alih di situ. Jadi dengan adanya proses difusi, maka racun-racun uremik yang tinggi kadarnya di dalam darah pasien akan berdifusi masuk ke dalam cairan dialiser. Sehingga setelah prosedur dialisis biasanya itu berlangsung 4 jam, ada yang 5 jam, itu kadar toksin uremik dalam darah pasien sudah menurun karena
sudah berdifusi masuk ke dalam cairan dialisat. Demikian juga ada proses kalau misalnya pasien mengalami asidosis, maka ada proses difusi dari bikarbonat dari cairan dialisat masuk ke dalam darah pasien sehingga asidosis dari pasien tersebut bisa teratasi. Selain proses difusi, ada juga proses ultrafiltrasi, di mana pasien-pasien yang overload bisa kita atur untuk menarik cairan yang berlebihan dalam tubuh pasien itu, kita tarik dengan pengaturan di mesin dan akan terjadi prosesnya di dialiser juga. Jadi pada hemodialisis akan terlihat ada darah, ya, karena darah pasien akan dialirkan melalui bloodline masuk ke dialiser dan kembali ke tubuh pasien. Jadi terjadi prosesnya di luar tubuh pasien. Nah, untuk yang peritoneal dialisis, proses dialisisnya itu terjadi dalam kafum peritoneum pasien. Jadi yang berfungsi sebagai pengganti ginjal adalah membran peritoneum pasien itu sendiri. Jadi di kafum peritoneum pasien itu dipasang suatu kateter, tengkol, lalu pasien itu dimasukkan cairan dialisat, masuk ke dalam kafum peritoneum mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 ml, dibiarkan mengendap selama 4 jam atau 6 jam, lalu cairan itu dikeluarkan lagi. Selama proses pengendapan atau proses dwelling yang kita sebut tadi itu, sekitar 4-6 jam itu terjadi proses difusi juga. Jadi cairan dialisat itu tidak mengandung toksin uremik. Nah, begitu kontak dengan kafum peritoneum pasien, di situ akan terjadi proses difusi dari pembuluh darah yang ada di membran peritoneum. Jadi keluarlah toksin uremik dari vaskular-vaskular yang ada di membran peritoneum masuk ke dalam cairan dialisat yang ada di kafum peritoneum. Itu yang terkumpul, lalu kita keluarkan, terus kita ganti lagi dengan cairan baru. Jadi pada pasien dialisis peritoneal, kita tidak melihat ada darah yang keluar dari tubuh pasien. Tapi proses cuci darahnya terjadi dalam diri pasien sendiri, yaitu dalam kafum peritoneumnya. Terus modalitas yang ketiga itu terapi pengganti ginjal, transplantasi ginjal. Pasien kita kan punya 2 ginjal. Tapi kapan pasien itu masuk ke dalam gagal ginjal atau terminal, itu artinya kedua-dua ginjalnya sudah rusak. Seandainya masih ada satu, pasti yang satu itu yang sehat itu masih bisa mengcover kerja kedua ginjal yang satunya yang rusak. Nah, kedua ginjal rusak ini tidak bisa berfungsi lagi, maka kita lakukan transplantasi, yaitu di mana ada donor. Orang sehat yang merelakan ginjalnya salah satu ginjalnya yang masih sehat juga, dicangkokkan, dioperasi, ditanam ke dalam tubuh pasien. Sehingga pasien itu akhirnya punya 3 ginjal. 2 ginjal sudah rusak, dan 1 ginjal yang masih sehat. Nah, ginjal yang masih sehat ini yang didapat dari orang lain, itulah yang akan bekerja menggantikan fungsi ginjal yang rusak itu. Jadi, pasien benar-benar seperti mendapat ginjal baru. Gitu. Tapi cuma 1 dulu. Karena 1 aja yang dapat, masa dua-duanya, kasihan ya orangnya. Ya, jadi satu saja, tapi itu sudah bisa mengcover kerja 2 ginjal. Seperti itu bedanya. Ya. Makin menarik perbincangan kita malam ini, Dok. Saya yakin pasti banyak rekan-rekan peserta InsaLive yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita kembali lagi terkait dengan modalitas tadi. Kalau mengenai syarat-syarat, Dok, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjalani terapi pengganti ginjal tersebut? Ya. Mungkin yang pertama untuk mereka yang akhirnya memilih hemodialisis sebagai terapi pengganti ginjal, apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk pasien yang akan menjalani HD ini? Silahkan, Dr. Melda. Jadi memang masing-masing modalitas punya kelebihan, juga punya keterbatasan. Juga untuk menentukan pasien mana yang memenuhi, yang cocok untuk ini, untuk itu memang harus penilaian dari dokter, lalu harus diskusi dengan pasien, dan memang juga harus menentukan kenyamanan pasien. Ya, dia lebih nyamannya yang mana. Nah, misalnya kita pasiennya pilih HD, persyaratan utama yaitu harus ada akses vaskuler. Kapan tidak bisa dilakukan akses vaskuler, jelas hemodialisis ini tidak akan bisa berjalan. Akses vaskuler ini maksudnya adalah ada pembuluh darah pasien yang harus dipakai, yang bisa dipakai untuk
menarik darah pasien dialirkan ke dialiser. Kapan kita tidak bisa menemukan pembuluh darah itu, maka hemodialisisnya tidak akan jalan. Akses vaskulernya itu bisa berupa yang temporer, jadi pakai CDL, ya kateter double lumen, atau yang permanen seperti Aveshan, Simino, atau Avegraf, ya. Nah, itu harus ada itu dulu. Sedangkan untuk pasien peritoneal dialisis, itu biasanya kalau ada pasien yang bermasalah dengan abdomennya, misalnya dia pernah operasi besar. Nah, itu kan kalau dikasih masuk cairan, bisa saja terjadi leak kebocoran cairan dialisatnya di situ. Jadi, ya itu biasanya kontraindikasi bagi pasien-pasien tertentu. Terus ini secara umum dan ringkasnya aja ya. Terus kalau yang transplantasi ya jelas harus ada donor, ya, donor yang cocok. Jadi walaupun dia punya, ada teman saya, ada keluarga saya yang mau donor, tapi kalau setelah dites apa segala macam dan tidak cocok, tetap tidak bisa jalan. Jadi yang utamanya harus ada donor. Dan masing-masing pasien ini harus mengetahui ke depan itu dia harus kontrol apa, harus apa kelebihan dan kekurangan atau efek samping yang bisa dia rasakan, atau kontrol apa yang harus dilakukan ketika menjalankan salah satu dari terapi pengganti ginjal itu. Oke. Gitu, ya. Sangat jelas, Dokter Melda ya. Dokter Melda, kita dapat sapa juga dari Dokter Ciwang. Ciwang dari Banten, jauh-jauh dari Banten nih, Dok. Selamat malam, Dokter Ciwang. Sekaligus jadi orang Sunda. Dokter, iya. Dokter Ciwang ini mengajukan pertanyaan, Dok. Iya. Mohon izin bertanya, Dok, di antara modalitas yang ada, mana yang paling baik untuk pasien, dan kira-kira faktor apa saja yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk memilihkan terapi pengganti ginjal tersebut, Dok. Silakan, Dokter Melda. Ya, kalau dari secara teori ya, jelas kalau mendapatkan ginjal baru, itulah yang terbaik. Ya, jadi sebenarnya transplantasi ginjal adalah yang terbaik. Kualitas hidup dan survival ke depan itu pasti sudah lebih baik. Tapi kan tidak selamanya kita dengan mudah melakukan transplantasi ginjal. Ya, kayak kondisi sekarang, kita mau lakukan transplantasi ginjal, perlu donor. Setelah ada donor, perlu dilakukan pemeriksaan untuk kecocokan segala macam, ya, baru bisa dilakukan transplantasi. Dilakukan transplantasi pun harus melalui suatu prosedur operasi yang dilakukan oleh tim. Ya, ada tim transplant. Setelah itu dia akan minum obat dalam jangka waktu lama, biasanya seumur hidup untuk menekan rejeksi. Dan bisa walaupun pada awalnya ada kecocokan, tapi bisa saja belakang itu ke depannya bisa saja tetap ada rejeksi. Nah, itu untuk transplantasi. Kalau jadi sebenarnya memang yang paling baik transplantasi. Tapi pada kondisi-kondisi misalnya pasien itu datang ke tempat kita, ke dokter, ke rumah sakit dalam kondisi uremik, dan kita harus segera melakukan terapi pengganti ginjal. Kita harus, ya, itu pilihan yang paling baik yaitu hemodialisis, karena hemodialisis proses difusi, proses pengeluaran toksin uremik itu paling baik, ya, karena dan dia bisa lakukan dalam waktu cepat. Misalnya dari kondisi uremiknya, misalnya dia overload atau misalnya dia urin kreatinin sangat tinggi, ada ensefalopati, ada perikarditis, segala macam, memang yang terbaik pada saat itu segera dilakukan adalah dialisis. Terus kalau pasien itu mungkin dia orangnya mobile, masih muda, mandiri, mobile ya, itu mungkin kita bisa menganjurkan untuk peritoneal dialisis. Lebih cocok, karena kalau misalnya kita pilih hemodialisis, dia akan terikat dengan jadwal rumah sakit. Dia secara rutin, secara periodik 2 atau 3 kali seminggu dia harus ke rumah sakit. Jadi dia harus selalu dekat dengan rumah sakit. Kalaupun dia pindah keluar kota, dia harus mencari rumah sakit di mana dia bisa datang untuk cuci darah, hemodialisis. Sedangkan kalau peritoneal dialisis, pasiennya lebih mandiri. Dia ambulatori dan dia mandiri. Yang penting dia bisa melakukannya sendiri di rumah dengan disiplin, dengan benar. Maka dia tidak perlu ke rumah sakit. Dia bisa lebih mobile. Jadi pasien-pasien yang muda, yang pekerjaannya memang mobile, dia harus sering kemana-mana,
itu biasanya kita lebih dan disiplin ya, dia harus bisa disiplin menjaga kebersihan. Itu biasanya kita lebih menganjurkan ke arah dialisis peritoneal. Seperti itu. Peritoneal dialisis. Iya. Apalagi sebenarnya modalitas peritoneal dialisis juga, Dok, bisa dilakukan dalam kondisi akut ya. Iya. Ada yang PD akut, Dok ya. Iya. Walaupun di antara ketiganya. Ya, kalau dari ya silakan Dokter Bella. Ya, kalau kondisi akut memang yang terbaik hemodialisis, tapi dialisis peritoneal pun bisa dilakukan. Misalnya pada kondisi di mana HD akut itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada akses vaskuler atau ada gangguan koagulasi, hemodinamik sangat tidak stabil, dan kita tidak bisa melakukan hemodialisis, bisa saja kita jadi lakukan dengan DP akut, dialisis peritoneal yang akut. Ya. Terima kasih, sangat jelas, Dok. Kemudian ada pertanyaan kayaknya dari perawat HD nih, dari Pak Amang, ya. Dia Amang kayaknya kasus pengalaman ini, Dok. Dari Amang perawat HD. Saya adalah perawat HD, kayaknya pengalaman dengan pasiennya ini, Dok. Ya. Jadi ada beberapa pasien yang sering bertanya tentang transplantasi ginjal. Ya. Karena ada keinginan untuk melakukan transplantasi ginjal karena sudah mulai jenuh dengan hemodialisisnya. Yang sering ditanyakan oleh pasiennya itu, siapa yang harus dihubungi apabila kita akan menjalani transplantasi ginjal? Itu pertanyaan pertama, Dok. Yang kedua, berapa lamakah ginjal yang dicangkokkan itu bisa bertahan? Apakah ada masa waktu di mana akhirnya ginjal yang dicangkokkan itu sudah tidak bisa digunakan lagi? Kemudian yang ketiga, kapan waktu terbaik untuk melakukan cangkok ginjal? Dan yang pertanyaan terakhir itu, apakah orang yang menjalani cangkok ginjal itu dapat hidup normal setelah mendapatkan cangkok ginjal? Ya, silakan Dr. Melda. Ya, pertama tadi apa ya? Nggak dengar. Untuk menjalani transplantasi ginjal, Dok, siapa yang bisa dihubungi? Siapa yang bisa dihubungi? Ya, siapa yang bisa dihubungi, Dok? Kadang-kadang kesulitannya di situ, begitu ada pertanyaan mau cangkok ginjal, kita kebingungan siapa sih sebenarnya, apalagi pada unit-unit yang tidak ada, rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas transplantasi ginjal. Mungkin Dr. Melda bisa kasih penjelasan. Silakan, Dok. Ya, jadi kalau yang mau konsultasi masalah terapi pengganti ginjal, khususnya transplant ini, silakan Pak Amang menyarankan pasiennya ke Wahidin ya dulu ya. Karena di sana sudah ada tim transplant, walaupun belum berjalan, tapi setidaknya kita bisa konsultasi, bisa diedukasi lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang transplantasi ginjal itu. Sayangnya tidak ditahu ini pasiennya ada di mana, di kota mana, ya kalau bisa, karena moga-moga di Makassar, jadi lebih gampang. Ke Wahidin bisa dikonsul ke. Kebetulan ini Pak Amang adalah perawat HD di Luhut Timur, Dok. Oh, Luhut Timur. Kalau gitu sama Dokter Arto aja konsultasinya. Nggak usah jauh-jauh, sama Dokter Nasrum saja. Berhubung dokternya lebih banyak di Makassar. Oh, begitu. Kesulitan untuk ini. Silakan, Dok. Kalau gitu nanti suruh ikut ke dokternya, suruh ke Makassar sekalian dilihat sama tim transplant di Wahidin. Iya, Dok. Ya. Berapa lama? Yang kedua, berapa lama ginjal yang dicangkokkan itu bisa bertahan? Silakan, Dok. Jadi transplantasi ginjal itu kalau misalnya dia bisa berhasil, dan kemungkinan lebih banyak yang berhasil bila yang pertama adalah dia living donor, jadi donor hidup yang related, jadi yang punya hubungan keluarga dan cross match-nya itu negatif, sensitif ya, jadi tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang baku tidak cocok begitu. Kalau semakin sedikit yang semakin besar kecocokannya, maka ke depannya survivalnya itu lebih bagus. Tidak ada data, saya belum baca ya berapa banyak, tapi banyak kalau kasus di luar negeri sih, banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya ada sampai 20 tahun lebih, itu yang terlama 25 tahun kalau nggak salah, itu bertahan dengan transplantasi ginjalnya. Tapi ada juga kasus yang memang yang harus kita waspadai adalah rejeksi. Rejeksi itu bisa akut. Akut itu kita bilang akut kalau dia terjadi dalam 3 bulan pertama setelah operasi. Terus kalau ada juga rejeksi yang kronik, itu biasanya berlangsung setelah 1 tahun. Ya, makanya untuk itu semakin cocok pasien itu dengan donor, itu semakin baik.
dan juga harus diatur dengan pengobatannya. Obat-obat yang diminum itu memang harus teratur, karena obat-obat itulah yang menekan supaya imun pasien itu tidak melawan ginjal orang lain yang masuk ke tubuhnya. Jadi saya tidak bisa menjawab berapa lama bertahannya, tapi yaitu tergantung dari kondisi pasien. Ya. Iya. Waktu terbaik untuk Jadi ya. Oke, yang ketiga. ya, silakan dok. Ya. Pertanyaan ketiga. Waktu terbaik untuk melakukan cangkok ginjal. Ya. Silakan dok. Waktu terbaik sebenarnya sama dengan terapi pengganti ginjal lain. Ada artikel yang mengatakan lebih kalau dia preemptif ya, jadi artinya sebelum dilakukan transplantasi janganlah kita lakukan HD, janganlah kita lakukan dialisis peritoneal. Kalau itu angka keberhasilannya lebih baik lagi. Ya, kalau misalnya dilakukan preemptif, survivalnya itu lebih baik. Apabila apakah itu 5 tahun atau 10 tahun itu lebih baik kalau tidak dilakukan HD sebelum. Jadi memang persiapannya harus matang. Seperti yang kita ketahui, pasien-pasien gagal ginjal kronik kalau sudah masuk stadium 4, kita sudah harus, pertama dia harus dirujuk ke nefrologi dulu, nefrolog ya, dan sudah mulai harus dipersiapkan, di sounding. Ini akan mengarah ke stadium 5, pasien itu sudah harus dipersiapkan secara mental, secara psikologis ya. Dia harus bisa, mungkin dia mau baca-baca internet dan akan menimbulkan pertanyaan, silakan, yang penting dia harus sudah mulai mempersiapkan dirinya sendiri bahwa dia ke depan bisa masuk ke dalam terapi pengganti ginjal. Dan di situ dia sudah mulai harus kita arahkan, kita mau pilihnya yang mana. Sehingga pasien tidak selalu datang dalam keadaan kondisi yang gawat darurat, yang harus mau tidak mau kita tidak bisa transplant, kita mungkin tidak bisa dialisis peritoneal, mau tidak mau terpaksa kita HD dulu. Ya, dan biasanya HD bukan cuma 1 kali, beberapa kali baru pasien bisa kondisi stabil. Baru kita menata ulang lagi dari awal apakah dia pindah ke dialisis peritoneal ataukah dia mau lanjut ke transplant. Tapi sebaiknya pasien itu dari stadium 4 itu memang sudah harus dipersiapkan. Makanya stadium 4, iya, stadium 4 tuh pasien harus sudah di-refer ke nefrolog, sehingga nefrolog sudah bisa memberikan pilihan-pilihan dan juga melihat kondisi pasien. Pasien ini komorbidnya apa, ya? Pasien ini bisa mandiri atau tidak, bagaimana kedisiplinannya nanti. Nah, itu semua akan membantu kita untuk menentukan pasien ini cocoknya yang mana. Ya, gitu. Jadi kalau transplantasi ginjal sebaiknya bisa preemptif, artinya tanpa didahului dengan hemodialisis, dan waktunya sama dengan yang lain, tapi sebaiknya stadium 4 itu sudah mulai dipersiapkan. Ya, misalnya dia nanti pilihnya hemodialisis, stadium 4 itu kita sudah mulai persiapkan dengan akses vaskuler, dengan aphasia-nya misalnya. Ya, jadi jangan sampai dia sudah butuh HD, terpaksa yang kita lakukan adalah pemasangan CDL. Pemasangan CDL itu kan punya banyak komplikasi dan merusak pembuluh darah sebenarnya. Banyak resikonya, dok. Iya. Jadi sebaiknya dipersiapkan dengan aphasia, sehingga kapan dia butuh, dia sudah siap dengan aphasia-nya. Misalnya seperti itu. Yang keempat, apakah bisa hidup normal ya? Ya, apakah bisa hidup normal pasien-pasien yang sudah mendapatkan ginjal cangkok tadi, dok? Ya, jadi kalau memang ginjalnya berhasil, transplantasinya berhasil, dia bisa hidup normal. Memang tidak langsung ya, tetapi tetap bertahap. Tapi dia bisa, semua keluhan itu hilang. Secara perlahan-lahan, secara bertahap itu akan hilang. Karena apa? Dia mendapat ginjal baru yang sehat. Kalau misalnya dilakukan dialisis peritoneal atau HD, ada fungsi ginjal yang tidak tergantikan. Misalnya fungsi hormon. Ginjal kita ketahui memproduksi eritropoietin untuk produksi sel-sel darah merah, eritrosit di sumsum tulang. Dengan dialisis peritoneal maupun HD itu tidak bisa digantikan. Fungsi hormon itu tidak bisa digantikan, sehingga makanya pasien tetap harus disuplai dengan suntikan eritropoietin dari luar. Tapi kalau dengan transplantasi ginjal, fungsi hormon ini dengan sendirinya akan kembali karena ginjal sehatnya tersebut akan memproduksi hormon sama seperti ginjal normal. Ya, jadi walaupun dia cuma punya 1, tapi dia bisa mengcover kerja ke semuanya, sehingga kualitas hidup pasien itu lebih baik, sehingga dia bisa terlepas dari EPO, biasanya tekanan darah menjadi lebih terkontrol, keseimbangan cairan dan elektrolit, asam basa itu semuanya jadi terkendali dengan sendirinya. Dia akan bisa hidup normal, tapi tetap butuh bertahap ya, karena biar bagaimana kan dia habis operasinya operasi cukup besar, dan tetap dengan memantau fungsi ginjal, yaitu dengan kadar kreatininnya maupun urin outputnya,
juga dengan memantau pengobatan yang diberikan harus secara teratur gitu. Ya, sangat jelas dok. Kemudian kita ada pertanyaan lagi nih dok dari Mediatri. Apa saja sih kriteria kandidat pasien untuk diedukasi menjalani transplantasi ginjal dok? Ya, jadi kandidatnya yaitu pertama kita pasien itu dari segi pasien ya. Pertama dia memang harus tahu ya bahwa memang dia maunya transplantasi ginjal. Jadi kita tidak bisa memaksakan pasien juga karena itu juga tergantung dari kebutuhan kondisi pasiennya. Terus kalau memang dia tidak bisa melakukan yang lain HD dan CAPD, memang kita anjurkan transplantasi ginjal. Terus sebenarnya ada kriteria misalnya dari segi umur ya, pasiennya harus sebaiknya tidak lebih dari 60 tahun. Terus kondisi-kondisi yang lain sebenarnya tidak ada ya, karena semua CKD sama seperti itu. Yang penting dia secara mental siap. Itu yang harus juga kita pastikan pada waktu kita mengedukasi pasien, apakah pasien itu mampu atau menyanggupi untuk minum obat seumur hidup atau jangka waktu panjang ya. Jangan sampai dia ternyata putus tengah jalan karena dia bosan minum obat, karena obatnya harus diminum tiap hari. Terus misalnya pasien itu sementara ada infeksi, nah itu harus diterapi dulu ya. Misalnya dia ada TB, itu memang harus kita terapi dulu. Biasanya pasien-pasien yang ada kanker atau itu harus di di screening semuanya. Jangan sampai ada kanker. Kalau ada kanker biasanya kita tidak menganjurkan. Ya, kanker apa saja atau yang apalagi yang kalau sudah metastase itu sangat tidak dianjurkan. Seperti itu. Kemudian kita masih ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Dari Bu Drendang, pertanyaan hampir sama dengan Baskara Dimas, menanyakan apakah di Makassar sudah bisa melakukan transplantasi ginjal. Soalnya katanya ada keluarganya dengan riwayat kista ginjal, sudah dianjurkan untuk melakukan terapi pengganti ginjal. Dan dia sangat tertarik untuk menjalani yang namanya transplantasi ginjal. Mungkin langsung dijawab saja dok. Ya, kalau di Makassar masih dalam proses persiapan. Ya, jadi kalau konsultasi pertama bisa silakan ketemu dengan tim transplant, dengan nefrolog yang ada di Wahidin, karena tim transplantnya itu adanya nanti di Wahidin, Rumah Sakit Wahidin. Silakan berdiskusi dengan KGH-nya sehingga ada persiapan-persiapan awal yang bisa dilakukan. Ya. Cuman waktunya kapan kita bisa mulai di Makassar, saya belum tahu pasti juga ya. Karena sepertinya masih menunggu, karena ini kan kerja tim, jadi bukan cuma nefrolog saja. Tim, betul, ya. Ada urologi, ada tim advokasi dari hukum ya, ada psikiatri dan semua yang terkait dengan persiapan transplantasi ginjal itu kita akan bekerja tim. Yang paling repot memang persiapan untuk operasinya, karena rumah sakitnya juga ruang operasinya harus khusus ya, karena operasi transplant butuh 2 ruangan operasi yang bersambungan ya, dengan semua peralatan-peralatan dan obat-obatnya. Tapi kalau untuk konsultasi pertama silakan datang mencari Prof. Nini, Prof. Herani, ya, Prof. Syakib, Dr. Hashim, Dr. Nasrum juga bisa, ya. Silakan ke Dr. Satalia, ke Wahidin, supaya di sana sekalian dengan tim transplant langsung. Untuk diskusi pertama, untuk konsultasi pertama, sehingga bisa lebih terarah, apakah yakin betul mau transplant atau bagaimana. Nanti baru diarahkan selanjutnya bagaimana. Karena kalau di Indonesia sebenarnya sudah banyak beberapa center yang sudah menjalankan transplantasi ginjal dok ya. Iya, sudah banyak. Sangat tingkat keberhasilannya juga sudah sangat tinggi sudah ya. Sangat jadi bagus. Kita biasa sudah sangat bagus ya. Iya, betul. Terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain nih dok. Dari Ibu Andi Nur Akbar. Assalamualaikum, selamat malam dok. Ya, mohon izin bertanya. Monitoring apa saja yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang pasca hemodialisis
pasca dialisis, baik itu hemodialisis maupun dialisis peritoneal. Langsung dijawab saja dok, silakan. Ya, kalau yang pasca hemodialisis, jadi maksudnya dia habis HD pulang ke rumah ya? Mungkin gitu maksudnya ya, karena kan ini kan kegiatannya rutin, prosedurnya rutin. Jadi kalau yang post HD, rawat jalan, dia habis HD di rumah sakit 4 jam, terus dia pulang ke rumah. Yang penting kita awasi yaitu ya keluhan pasiennya ya. Karena ada pasien-pasien memang salah satu efek samping atau kekurangan dari hemodialisis yaitu banyak yang mengalami ada keluhan-keluhan setelah hemodialisis pada jam-jam pertama. Biasanya 6 jam, 8 jam itu agak terganggu. Pasiennya merasa tidak nyaman, ada yang pegel, ada yang jadi susah tidur. Tapi setelah beberapa jam kemudian biasanya sudah kembali normal. Nah, keluhan-keluhan itu yang perlu kita pantau. Terus kalau di rumah bisa kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, itu lebih baik lagi. Lalu karena hemodialisis itu pakai heparin, biasanya ya pengencer darah, yang kita perlu pantau juga kalau pasiennya di rumah, apakah ada perdarahan atau tidak. Tidak semua pasien akan mengalami perdarahan, tidak. Tapi ada pasien mungkin lebih rentan. Misalnya pasien itu punya gastritis, erosif, ya, tukak lambung, seperti itu. Dan mungkin saja bisa terjadi perdarahan. Jadi mungkin yang kita tanyakan BAB-nya, ya, BOL-nya. Apakah ada darah merah kah atau hitam kah? Nah, itu harus kita waspadai pada pasien-pasien yang sementara menjalani hemodialisis. Dan kalau nanti dia datang lagi ke unit HD untuk hemodialisis, segala keluhan itu yang ada di rumah harus disampaikan ke perawat atau dokter yang ada di ruang HD. Jangan sampai diam, ya ternyata dia BAB-nya hitam di rumah, dia tidak bilang. Terus dokter dan perawat juga tidak memeriksa lebih teliti, tidak memeriksa bahwa pasien kondisinya sudah pucat, langsung saja di HD. Belum melakukan pengukuran tekanan darah, langsung di HD. Nah, pasiennya takutnya di drop. Jadi, keluhan-keluhan itu harus diperhatikan dan disampaikan ke dokter atau perawat di ruang. Peritoneal dialisis, kan kita melakukannya di sini sekarang ada CAPD continuous ya, jadi 24 jam itu selalu ada cairan dalam perut, ya, 4 kali ganti, pagi, siang, sore, dan malam sebelum tidur, sampai pagi lagi baru diganti. Yang kita harus perhatikan itu, apakah proses penggantian cairan, masuk cairan dengan keluarnya itu berlangsung dengan lancar, apakah jumlah yang keluar itu memang lebih banyak dari yang masuk, karena kalau dia lebih sedikit atau dia sama, itu artinya dia tidak menarik cairan. Harusnya kan cairan dialisis itu menarik cairan, jadi misalnya masuknya 2.000, keluarnya harusnya 2.400 misalnya ya. Kalau misalnya masuk 2.000, keluarnya cuma 1.500, artinya 1.500-nya tinggal dalam perut. Artinya itu akan membuat pasien jadi asites, sesak, dan artinya biasanya itu ada gangguan pada proses keluar masuk cairan. Proses keluar masuk cairan itu yang penting diperhatikan. Terus yang kedua, kalau dia mengeluarkan cairannya, harus dilihat apakah cairannya cukup jernih, cukup bening. Jangan sampai kadang-kadang ada selaput-selaput ya, tapi kadang-kadang dia keruh. Jadi yang harusnya kuning, jernih, kuning, tapi ini keruh mau ke coklat-coklatan. Hati-hati apakah itu ada infeksi atau tidak. Dan karena paling sering yang terjadi komplikasi adalah infeksi di daerah dialisis kateter Tenkov-nya itu exit site-nya. Dan kalau apakah ada nyeri perut, apakah ada demam, dan segala macam itu harus disampaikan juga, harus diperhatikan. Itu untuk HD dengan dialisis peritoneal. Ya. Ya. Lengkap sekali penjelasannya Dr. Melda. Sebelum saya membacakan pertanyaan lain, ini ada salam nih dok, dari Dok Sintias. Dr. Melda, long time no see, sehat selalu dokter. Si Sintias ini dok. Itu nama Dr. Melda itu nih. Iya mungkin. Iya. Oke, salam kembali. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan lain. Ini dok, ada pasien-pasien yang HD, yang sudah menjalani HD sekian lama, kemudian dia mau alih program ke CAPD. Gimana nih dok untuk kasus-kasus seperti itu? Ya, boleh. Jadi pasien itu pindah modalitas terapi itu bisa saja, tapi tetap dengan memperhatikan apakah pasien ini cocok untuk CAPD. Ya, dari itu tadi, apakah pasiennya bisa mandiri,
Karena ini CAPD kan dia tidak akan ke rumah sakit kalau tidak ada masalah. Dia akan melakukannya sendiri di rumah. Kalaupun dia tidak mandiri, harus ada orang lain yang bisa melakukannya untuk dia. Misalnya orang tua yang caregivernya. Ya, caregivernya, apakah itu keluarga atau siapa saja yang bisa standby untuk dia untuk menggantikan cairan. Misalnya pasiennya sudah agak rabun ya, atau ada gemetaran, dia tidak bisa melakukan penggantian cairan sendiri, harus ada anaknya mungkin, atau suaminya, atau istrinya yang membantu melakukan. Terus, mungkin diperhatikan juga di kondisi rumah. Harusnya memang idealnya ya, sebelum pasien itu dilakukan dialisis peritoneal, kita melakukan survei ke rumahnya. Biasanya ini tugas dari PD nurse, ya, perawat CAPD yang melakukan survei melihat apakah pasien ini rumahnya bukan bilang steril, tapi ada suatu ruangan yang bisa dia gunakan untuk mengganti cairan, ya, karena ruangan itu bukan ruangan steril, tapi harus ruangan yang bersih dan tertutup. Misalnya tidak ada sela-sela di temboknya, lantainya tidak boleh tanah, harus keramik, harus batu gitu ya. Terus tidak ada binatang yang keluar masuk, apakah kucing, ayam, misalnya seperti itu keluar masuk ruangan itu. Jadi harus ada ruangan khusus memang yang dipersiapkan untuk penggantian cairan. Kalau misalnya kita screening seperti itu bisa, silahkan kita rujuk aja ke, kalau pasiennya di Makassar, untuk sementara juga kita masih rujuknya ke Wahidin, ya. Di sana ada Dokter Nasrum nanti yang akan menangani poliginjal. Kita masih kerjasama juga dengan bedah digestif ya dok ya. Jadi kita masih kolaborasi untuk pemasangan kateter Tenkov-nya. Nanti di sana selama perawatan sambil menunggu kateter Tenkov bisa digunakan, pasiennya biasanya tetap di HD dulu sambil dilatih, di training baik pasiennya ataupun keluarganya untuk melakukan penggantian cairan sendiri sampai mereka bisa mandiri. Kalau sudah mandiri, sudah bisa lakukan sendiri, kateter Tenkov tidak ada masalah, pulang dan silakan lanjutkan di rumah. Nanti tinggal datang ke rumah sakit untuk ambil cairan saja, ya, biasanya tiap 21 hari atau 30 hari. Dan ada masalah baru datang atau setiap 6 bulan untuk mengganti transfer setnya. Transfer setnya. Ya, selebihnya bisa dilakukan mandiri di rumah. Jadi pasien akhirnya bisa lepas dari mesin cuci darah. Memang itu keuntungannya. Iya. Seperti itu. Terkait dengan masa pandemi seperti sekarang ini dok, sebenarnya peritoneal dialisis merupakan pilihan yang dialisis yang bagus dok ya. Iya, betul sekali dok. Mencegah risiko paparan. Iya, karena pasien kan di rumah. Iya betul. Iya, tidak usah ke ruang HD di mana di situ banyak pasien lain, ya kontak dengan pasien lain ke rumah sakit. Betul, betul dok. Ke rumah sakit 2-3 kali seminggu dok. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Masih masalah transplant tadi. Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah peserta JKN KIS untuk tahapan prosedur tadi transplantasi ginjal, apakah semuanya di cover oleh BPJS? Ini terkait dengan pembiayaan untuk tindakan transplantasi ginjal. Kan tadi seperti yang disampaikan Dr. Melda, ada tahapan-tahapan sampai akhirnya dia dilakukan prosedur transplantasi. Apakah setiap tahapan itu di cover semuanya oleh BPJS? Gimana nih dok? Pengalamannya saya sekarang tidak center lain. Iya. Kalau dari center lain dulu itu kalau donor tidak ditanggung donornya. Tidak. Iya. Kalau resipiennya pasiennya pemeriksaan apa itu masih ditanggung. Operasinya pun nanti sampai selesai itu sampai kontrol berobat juga ke poli rawat jalan itu juga ditanggung. Tapi yang saya tahu dulu itu donornya tidak ditanggung. Tapi saya tidak tahu sekarang ya. Bagaimana kebijakan barunya? Mungkin sudah ada perubahan atau gimana dokter? Atau mungkin ada dengar? Ya, tergantung senternya sih dok sebenarnya. Jadi kayak di Semarang itu dia ada sistem yang diatur oleh rumah sakit. Akhirnya di pasien itu mendapat keringanan betul. Kemudian di center-center lain biasanya harus tetap ada pasiennya tetap dikenakan biaya. Jadi tidak full di cover oleh BPJS. Itu yang saya saya tahu dok. Berarti belum cover semua ya? Ya betul dok. Kemudian ini tadi kayaknya sudah terjawab nih, tapi tidak apa-apa, Dokter Melda bisa ulang kembali. Ya. Tapi dok, saya pernah mendapatkan pasien di HD poli, pasien HD rutin, kemudian rencana
melakukan transplantasi ginjal. Iya. Kemudian edukasi apa yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien seperti ini, Dok, yang ingin melakukan transplantasi ginjal. Silakan, Dokter Melda. Iya. Jadi pertama untuk ke pasiennya sendiri dulu, ke pasiennya jadi resipinya sendiri bahwa dia harus siap. Memang transplantasi ginjal ada yang terbaik, tapi dia tetap harus siap bahwa ke depan itu dia harus disiplin minum obat. Ya. Jadi tidak boleh ada istilah saya sudah sehat terus saya bisa berhenti minum obat. Tidak. Karena obat itulah yang membuat dia tetap stabil. Terus yang kedua memang tetap harus di screening juga. Jadi dia akan melalui juga fase-fase pemeriksaan. Baik itu pasiennya maupun donornya. Dan kita juga harus ingatkan bahwa sekarang ini kita tidak boleh ada jual beli. Tidak boleh ada indikasi jual beli organ. Ya, organ transplant, karena itu melanggar hukum, undang-undang di Indonesia masih tidak memperbolehkan. Kalau bisa lebih baik lagi dia mendapatkan donor itu yang related, yang ada hubungan keluarga. Karena itu angka keberhasilan atau survivalnya itu lebih besar. Karena biasanya kecocokannya lebih bagus dibandingkan orang yang tidak ada hubungan keluarga. Biasanya itu HLA cross match-nya itu ada yang positif sehingga obat-obatnya biasanya lebih banyak yang harus dia konsumsi. Jadi resiko untuk rejeksinya itu lebih besar dibandingkan orang yang related, yang berhubungan keluarga. Terus semua harus menjalani proses screening, ya, baik itu pasiennya maupun donornya. Mereka harus menjalani proses screening yang bertahap, mulai dari kalau misalnya untuk donornya itu harus sampai melalui pemeriksaan mental oleh psikiatri untuk betul-betul memastikan bahwa pasien ini betul-betul donor ini betul-betul mengambil keputusan tanpa paksaan. Dia benar-benar sadar bahwa dia akan memberikan ginjalnya satu kepada orang lain, ya. Lalu tidak ada indikasi-indikasi lain apakah dia betul-betul mengambil keputusan dengan kesadarannya. Jadi itu semua sampai harus dilalui seperti itu. Terus screening untuk penyakit-penyakit infeksi itu juga harus dilakukan sampai harus HIV, hepatitis, penyakit infeksi lainnya itu juga semua harus diperiksa. Lalu nanti akan ada pemeriksaan radiologi, ya. Terus ada juga yaitu tadi pemeriksaan cross match-nya. Jadi pemeriksaannya itu memang bertahap, ya. Dan juga harus diingatkan, misalnya dia membawa donornya itu juga harus dipastikan bahwa dia bisa berhenti kapan saja. Jadi misalnya tiba-tiba di perjalanan dia merasa ragu, aduh jangan sampai saya jadi cuci darah juga gara-gara saya kasih ginjal saya, dia ragu-ragu, maka itu dibilang dia bisa berhenti kapan saja dia ragu-ragu atau mau berhenti. Jadi ini tidak ada paksaan. Jadi semuanya memang harus dipersiapkan dengan baik, baik secara fisik, mediknya, maupun secara mental. Ya, tapi kalau ini bisa jalan, ini bisa berhasil, maka pasien itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar sebenarnya. Pasien gagal ginjal itu, karena dia mendapatkan ginjal yang baru yang sehat. Iya. Ya, betul, Dok. Kemudian pertanyaan lain nih, Dok, terkait dengan CAPD. Ya. Apa saja kontraindikasi pemilihan CAPD? Kemudian pada kondisi-kondisi apa, Dok, pasien-pasien yang sudah menjalani CAPD itu kita switch ke hemodialisis? Silakan, Dokter Melda. Ya, kontraindikasi yang paling penting itu yang itu tadi, kalau ada masalah di abdomen. Jadi dia pernah operasi besar yang akhirnya beresiko untuk terjadi leak cairan, ya. Itu kontraindikasi yang absolut. Memang ada juga yang agak bermasalah itu kalau pasiennya terlalu gemuk, obesitas. Itu akan membuat kesulitan terhadap penempatan kateter tank-off-nya, karena akhirnya biasa sering posisinya menjadi berubah karena gemuk. Jadi lipatan lemak subkutannya di abdomen itu sangat tebal, itu biasanya mengganggu kateter. Kontraindikasi lain sih tidak ada, ya. Yang penting diyakinkan bahwa dia bisa mandiri, dia bisa menjaga disiplin dan bersih dalam melakukan ini secara rutin. Karena dia tidak bisa bosan juga. Kalau pasien HD, dia cuma ke rumah sakit 3 kali seminggu, tapi kalau pasien CAPD dia melakukan sendiri 4 kali seminggu, 4 kali sehari. Jadi dia harus 4 kali sehari, ya, Dok. Iya, dia harus punya bayangan bahwa dia akan melakukan itu
setiap hari. Jadi tadi saya bilang, saya bosan, saya mau berhenti, tolong kau gantikan saya punya cairan. Nggak bisa ya, karena orang lain belum tentu tahu melakukan penggantian cairan. Oke, terus kapan kita shift ke HD? Bila terjadi membran, misalnya terjadi masalah dengan obstruksi misalnya. Jadi masalahnya yang paling utama itu pada COPD ada dua, obstruksi mekanis dengan infeksi. Bila obstruksinya tidak bisa ditangani, misalnya dia terlipat-lipat dengan kotoran feses yang banyak di dalam perut, kita kasih dia klisma, kita kasih dia pencahar, keluar, sudah bagus kembali, lancar lagi, no problem. Misalnya dia ada malposisi, ya mungkin di repair saja sama dokter bedah, yang tadinya posisinya harus ada di fossa iliaca di bawah, tapi ternyata dia bergeser naik ke atas sehingga keluar masuk cairan tidak bisa maksimal, itu di repair aja sudah bisa kembali. Itu obstruksi yang paling sering terjadi. Terus yang kedua infeksi. Kalau infeksi yang tadi tanda-tandanya dia cairan yang keluar itu kayak kotor begitu ya, tidak jernih. Terus kita periksa cairannya itu mungkin leukositnya atau ada kuman. Nah, itu biasanya dikasih antibiotik. Kalau tidak mempan dengan antibiotik atau kalau misalnya ternyata itu adalah jamur, ya biasanya kita harus cabut atau kita ganti dan kita berhenti dulu, ganti ke HD. Atau misalnya pasiennya ternyata setelah beberapa tahun terjadi membran failure. Ada resiko seperti itu pada pasien COPD. Jadi bisa terjadi membran failure. Jadi membran peritoneum itu juga ada jangka waktunya, ya, tidak bisa terus-terus dipakai untuk cuci darah. Apalagi yang kita pakai adalah cairan yang mengandung dextrosa, glukosa ya. Jadi itu ya semakin mempercepat terjadinya membran failure. Nanti setelah beberapa tahun terjadi membran failure, mau tidak mau kita terpaksa shift ke HD. Terus misalnya dengan COPD tidak terkejar, pasien masih overload ya, sudah masuk berapa tapi tidak terkejar, mungkin kita harus bantu dengan HD. Karena HD ultrafiltrasi itu lebih cepat dan lebih bagus sebenarnya sepanjang hemodinamiknya stabil. Ya, itu Dr. Nasrum. Iya, jadi tidak serta-merta bila ada masalah di COPD langsung kita switch begitu saja ke HD, Dok ya. Iya, kita cari evaluasi, cari penyebabnya, kita atasi dulu. Iya. Malam Dr. Melda, penjelasan Dr. Melda sangat simpel dan mudah dimengerti. Thanks, selamat Imlek Dr. Melda. Dari Dr. Femi nih, Dok. Selamat Imlek. Dr. Femi ya? Oke, ya. Ya, Dr. Femi. Kita lanjut ke pertanyaan ini. Mungkin dia minta pengalaman dokter, sharing pengalaman dari Dr. Melda nih, dari Dr. Irma. Kayaknya dokter umum penanggung jawab HD. Seringkali dia dapat pasien yang sudah dari internis di sana diindikasikan untuk HD, ya. Awalnya mungkin setuju tapi tiba-tiba udah dipersiapkan di ruang HD sudah siap untuk melakukan HD, tiba-tiba pasiennya menolak untuk dilakukan HD. Untuk kasus seperti ini mungkin Dr. Melda ada pengalaman, ada trik-trik khusus bagaimana menghadapi pasien-pasien seperti ini. Silakan Dr. Melda. Ya. Jadi mungkin yang paling penting adalah edukasi, ya, edukasi kita terhadap pasien. Pasien itu orang awam, begitu dia dibilang dengar kata cuci darah, yang dia bayangkan itu darahnya keluar, ya, darah itu dicuci bagaimana? Apakah pakai deterjen? Apakah darahnya ditampung di ember, di baskom atau bagaimana? Mereka itu tidak punya bayangan, ya. Jadi memang yang sangat penting adalah kita edukasi kita ke pasien, menjelaskan dengan bahasa mereka mengapa pasien ini perlu cuci darah. Terus kenapa kalau tidak dicuci darah apa masalahnya. Terus bahkan kita persilahkan pasien dengan keluarganya itu silahkan kita ke ruang HD. Silahkan lihat di sana bagaimana sih proses cuci darah itu sehingga mereka ada bayangan. Bilang, oh ternyata kalau cuci darah pasien cuma tidur, di sampingnya ada mesin dan aliran darahnya dialirkan saja lewat selang seperti infus. Jadi tidak seperti darah yang berceceran, itu kan penampakannya bayangan orang awam kan akan sangat mengerikan kalau mendengar kata cuci darah. Jadi edukasi kita memang yang harus benar-benar kita lakukan secara full ya. Jadi dan
Tidak bisa kita cuma bilang, ya pokoknya harus cuci darah. Pokoknya harus cuci darah, nggak bisa, nggak ada jalan lain. Pasien itu akan menjadi lebih takut ya. Orang awam begini yang selama ini tidak pernah dengar kata cuci darah, baru pertama kali ke rumah sakit langsung divonis harus cuci darah, biasanya mereka itu pasti akan takut. Apalagi kalau misalnya adalah lagi datang lagi keluarganya, wih kok cuci darah satu kali, kok cuci darah terus, kok tambah jelek itu. Ya, itulah pemahaman-pemahaman awam yang memang harus kita tangkis. Kita harus banyak diskusi memang ke pasien. Itu memang yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau pasien datang dalam keadaan sudah jelek, yang dalam kondisi uremik. Kita mau diskusi juga biasanya kan butuh waktu, dan padahal kita harus mengambil tindakan yang cepat. Ya, itu memang gimana ya? Butuh kita untuk berdiskusi, butuh waktu untuk yang kita sediakan. Teknik komunikasi, Dok, ya. Teknik komunikasinya kita bagaimana? Komunikasi ya. Iya, silakan kita harus memang harus bicara terbuka. Kita perlihatkan hasil laboratorium. Ini loh, dan ini kaliumnya sudah sebegini. Kalau tidak dilakukan cuci darah ya nanti akan gangguan irama jantung. Itu akan berbahaya bagi pasien apa segala macam ya. Terus kalau misalnya sampai dia masih menolak, tapi kondisinya masih stabil lah, misalnya tapi menolak, kita terapi tetap harus konservatif. Kita tetap usahakan, kita harus tetap keputusan itu harus kita serahkan ke pasien. Karena keputusan cuci darah itu harus persetujuan pasien. Bahkan harusnya persetujuan keluarga. Karena kalau ada apa-apa dengan pasien, keluarga yang tinggal adalah keluarganya. Biasanya keluarganya ngamuk. Ya, jadi harus kita memang persetujuan. Harus kita menjelaskan dan tetap kita harus katakan bahwa cuci darah ini adalah proses yang invasif, ya. Sedangkan pasang infus atau pasang oksigen saja bisa saja ada masalah, apalagi cuci darah. Kita harus bicara terbuka, sehingga mereka tidak mengatakan kita menyembunyikan sesuatu. Kita harus bicara terbuka, tapi kita bilang bahwa, tapi kan kita berusaha agar itu semua tidak terjadi. Kita usahakan agar ada yang mengawasi, sehingga ada apa-apa bisa kita langsung hentikan, ya. Tapi yang penting kita sudah usaha, karena kalau kita tidak melakukan cuci darah, artinya membiarkan saja pasien. Itu yang harus kita tekan memang. Pasiennya muntah, hanya bisa saya kasih obat muntah. Cuman itu sebatas itu saja misalnya yang kita bisa lakukan. Jadi edukasi dan harus memang bicara ke pasien. Ya, karena biar bagaimana mereka adalah orang awam yang tidak mengerti. Jadi harus bagaimana dari kita yang membahasakannya agar mereka punya pemahaman. Biasanya pasien itu kalau sudah merasakan satu kali cuci darahnya itu berhasil dan mereka keluhannya berkurang, mereka jadi sadar, oh tidak separah itu Ji, pada yang itu cuci darah ya, tidak semengerikan yang orang-orang cerita seperti itu. Ya. Saya rasa sangat jelas, Dokter Melda. Ya. Sebenarnya kita masih banyak pertanyaan nih, Dok. Cuman karena kita dibatasi waktu, tidak terasa kita udah 1 jam. Iya. Banyak hal menarik yang telah kita dapat hasil diskusi dari Dokter Melda. Terima kasih banyak, Dok, untuk ilmunya dan sharing pengalamannya. Dan buat teman-teman peserta InstaLife tidak usah kecewa karena ini bukan sesi terakhir ya. Karena kita masih ada sesi-sesi berikutnya di Sabtu depan dan 3 pekan berturut-turut. Jadi pastikan selalu mengikuti kegiatan rangkaian peringatan Hari Ginjal Sedunia ini dengan topik-topik yang menarik tentu saja, dengan narasumber yang saya yakin berkualitas semua. Jadi rugi bila teman-teman tidak mengikuti rangkaian kegiatan kita ini. Dok, mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, ada mungkin yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Dr. Melda terkait dengan topik kita hari ini. Silakan, Dok. Ya. Jadi terapi pengganti ginjal itu masing-masing punya kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Secara teori yang terbaik memang transplantasi, tapi tetap kita harus melihat kondisi pasien. Kalau tidak bisa transplantasi, dengan HD, dengan CAPD pun kita bisa melakukannya.
sepanjang kita menjalin hubungan yang baik dengan pasien, komunikasinya baik, pasien itu bisa kita pantau betul-betul, diharapkan terapi pengganti ginjal itu bisa memberi manfaat yang terbaik buat pasien. Ya, itu saja. Terima kasih. Luar biasa, Dokter Mailula. Sekali lagi terima kasih, Dok, untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan peserta Insight untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan kita yang saya jamin akan lebih seru dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Mungkin sampai di sini perbincangan kita, Dokter Melda. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap sehat. Dan paling penting, sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terima kasih Dr. Nasrum, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sejawat semuanya. Dadah.